Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enit Sumawati dari kelas PIAUD 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran edutainment PAUD. Mari kita mulai. Ruang lingkup edutainment. Edutainment itu apa? Edutainment adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan dipadukan dengan hiburan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, aktif, kondusif, menarik, termotivasi, dan kreatif. Hakikat edutainment PAUD. Hakikat edutainment PAUD yaitu menciptakan suasana yang kondusif, aktif, menarik, menyenangkan, dan kreatif. Prinsip-prinsip edutainment. Prinsip-prinsip edutainment yang pertama, menjembatani proses belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan anak sebagai pusat objek pendidikan. Yang ketiga, mengasumsikan pembelajaran edutainment dengan dasar perasaan gembira, potensi nalar, metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, pembelajaran yang lebih humanis. Konsep pembelajaran edutainment PAUD. Konsep pembelajaran edutainment PAUD dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep dasar edutainment. Yang kedua, prinsip edutainment. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran edutainment. Yang keempat, aplikasi edutainment. Teori belajar berbasis edutainment PAUD. Teori belajar berbasis edutainment PAUD adalah serangkaian bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Terdapat 3 teori belajar berbasis edutainment PAUD. Yang pertama, teori belajar kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua, teori otak triun. Konsep 3 otak dalam satu kepala atau otak triune dicetuskan oleh Paul MacLean. Ketiga bagian otak adalah satu kesatuan, artinya salah satu otak akan berfungsi dengan baik. Maka dari itu, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran harus dibuat menyenangkan, sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi dengan baik. Apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap anak didik, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap anak didik memiliki multitalenta dan multiple intelijensi, meskipun dengan catatan tidak semua memiliki derajat kecerdasan dan talenta yang sama dan beragam. Metode pembelajaran edutainment PAUD. Metode pembelajaran edutainment adalah suatu cara yang digunakan pendidik dalam mengelola pembelajaran yang dikemas dalam konsep hiburan sehingga anak merasa senang dan pembelajaran yang diberikan pendidik. Jenis metode pembelajaran edutainment. Yang pertama, metode bercerita. Dengan menggunakan metode bercerita, memberikan pengalaman belajar yang unik, menarik, serta membangkitkan semangat dan menimbulkan keasikan tersendiri. Maka kegiatan bercerita memungkinkan pengembangan dimensi perasaan anak usia dini. Yang kedua, metode bermain. Metode bermain yaitu anak mendapatkan kesenangan pada diri sendiri melalui permainan yang diberikan pendidik yang lebih ditekankan pada hasil kegiatan itu tersendiri. Yang ketiga, metode demonstrasi. Dengan menggunakan metode demonstrasi, anak merasa senang, aktif, dan mudah memahami materi yang disampaikan melalui alat peraga. Yang keempat, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap yaitu membicarakan sesuatu yang dialami anak atau guru yang mengembangkan bermacam-macam kosakata tentang diri sendiri, keluarga, sekolah, hewan, dan pekerjaan, di mana saling mengkomunikasikan pikiran, perasaan, sehingga anak akan merasa nyaman pada pembelajaran.
Yang kelima, menggunakan metode bernyanyi. Dengan menggunakan metode bernyanyi, membuat suasana menjadi riang, menyenangkan pada saat di kelas maupun di luar kelas, sehingga materi yang diberikan pada anak dapat distimulasikan secara optimal. Yang keenam, metode karya wisata. Dengan menggunakan metode karya wisata, anak mendapatkan pengajaran secara langsung saat mengunjungi suatu tempat dengan mengamati manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Pada saat mengamati, anak akan mendapatkan kesan menyenangkan secara langsung hal-hal yang dilihatnya. Model pembelajaran edutainment PAUD. Model pembelajaran edutainment adalah suatu pedoman bagi pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memadukan antara pendidikan dan hiburan agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Model-model pembelajaran edutainment. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, di mana model ini anak didik membentuk kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, model pembelajaran pakem, di mana model pembelajaran ini bersifat menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa terbebani atau tidak merasa takut. Ketiga, model pembelajaran multiple integrasi, di mana model ini pendidik menyampaikan materi yang diajarkan menyesuaikan kecenderungan kecerdasan anak dengan harapan anak mengikuti pembelajaran baik aktif dan menyenangkan. 4. Model pembelajaran quantum learning, di mana pendidik mengembangkan keterampilannya dalam merancang suatu pembelajaran agar efektif, menyenangkan, dan aktif. Yang kelima, model pembelajaran contextual teaching and learning, di mana pendidik mengaitkan materi pembelajaran sesuai dengan motivasi peserta didik antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran edutainment PAUD. Strategi pembelajaran edutainment yaitu dengan menciptakan permainan edukatif. Permainan edukatif dapat membantu anak dalam mengembangkan diri seperti meningkatkan kemampuan komunikasi, inovasi, meningkatkan cara berpikir, dan lain-lainnya. Manfaat pembelajaran edutainment PAUD. Pengertian manfaat pembelajaran edutainment. Manfaat pembelajaran edutainment adalah sesuatu yang membantu proses belajar peserta didik yang pembelajarannya dikombinasikan antara muatan pendidikan dan hiburan sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Terdapat beberapa manfaat pembelajaran edutainment PAUD. Yang pertama, perasaan positif. Perasaan positif seperti senang maupun gembira akan mampu mempercepat proses pembelajaran, di mana anak yang merasa senang dalam pembelajaran akan mudah menerima materi yang disampaikan pendidik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Yang kedua, batu loncat untuk meraih prestasi, di mana emosi peserta didik terkendali dan bisa mengembangkan kemampuan berpikir anak. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan meningkatkan minat dan motivasi anak, di mana anak yang senang dalam pembelajaran mulai mengembangkan hal-hal yang disukai anak atau diminati anak, seperti menggambar, melukis, bernyanyi, dan lain-lainnya. Yang keempat, hasil belajar optimal, di mana anak yang merasa senang, gembira, akan mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan perkembangan anak. Penerapan pembelajaran edutainment anak usia dini. Pengertian penerapan pembelajaran edutainment. Penerapan pembelajaran edutainment merupakan rancangan yang telah dijalankan sedemikian rupa dalam pembelajaran sehingga membuat para peserta didik aktif, nyaman, dan merasa senang ketika pembelajaran di kelas dilaksanakan. Terdapat aspek-aspek penerapan edutainment. Yang pertama, memberi kemudahan dan suasana gembira. Yang kedua, menciptakan ruang belajar yang kondusif. Yang ketiga, menarik minat. Yang keempat, menyajikan materi yang relevan. Yang kelima, melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Yang keenam, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, memberi pengalaman sukses. Yang kedelapan, merayakan hasil. Belajar berbasis bermain dan bernyanyi. Bermain
Bermain adalah kegiatan yang membuat perasaan senang, tidak ada aturan tertentu, tidak menghitungkan hasil akhir, dan terdapat media yang menyenangkan. Manfaat bermain. Manfaat bermain bagi anak usia dini. Yang pertama, manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif permainan yang terjadi pada jasmani anak. Yang kedua, manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologi anak. Yang ketiga, manfaat kognitif, yaitu manfaat permainan untuk perkembangan kecerdasan anak yang meliputi kemampuan imajinatif, pembentukan nalar, logika, maupun pengetahuan sistematis. Yang keempat, manfaat spiritual, yaitu manfaat permainan yang menjadi dasar pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. Yang kelima, manfaat keseimbangan, yaitu manfaat permainan yang berfungsi melatih dan mengembangkan panduan antar nilai-nilai positif dan negatif dari suatu permainan. Bernyanyi. Bernyanyi adalah mengeluarkan suara dengan nada-nada yang teratur yang biasanya diiringi dengan alat musik atau dengan hal-hal yang ada di sekitar. Manfaat bernyanyi. Manfaat bernyanyi yang pertama, melatih kecerdasan musikal anak. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan verbal. Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang keempat, anak mampu berkreasi dalam bernyanyi. Yang kelima, kemampuan menirukan. Yang keenam, sebagai kemampuan mengingat.